Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Laila, Oke, kita Bapak. akan memulai ujian kita. Sudah siap ya, Bu ya? Ya, insya Allah. Kita mulai dari BTQ dulu ya, Bu, baca tulis Al-Quran. Ya, Sebentar, saya ambil Quran. Bu Nur Laila, hafal juz 30. sebagian Bapak, tidak semuanya yang pendek-pendek. Insya Allah. Al-Bayyinah, hafal? Al-Bayyinah lam yakunil ladzi nggih. Ya, Nggih. coba Bu dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Al-Alaq, hafal Bu? Al Alaq, Al-Alaq Al-Alaq Iqra nggih. ya. Iqra bismillah. Dibaca juga, Pak? Hafal, hafal, dihafalkan. Hafal toh ini? Atau Nggih. baca? Iqra bismillah nggih. Coba Bu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a aw amara bittaqwa. Eh, Kurang satu, Pak. Ara'aita ya. alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ta'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam tantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, cukup Bu. Kita cek bacaan tajwidnya ya. Iya, Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba dicek bacaan tajwidnya yang ada di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi itu alladzi asyamsiyah. Iqra. Iqra qalqalah sughra. Terus khalaq. Iqra khalaq qalqalah kubra. Baik, kita lanjut. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. Wama umiru maja ismun fasil. Umiru illa juga maja ismun fasil. Liya'budullah Allah asyamsiyah mukhlisina mukhlisina lahuddin, yang lahuddin mat hari ini sukun. Sin mukhlisin. Sin.
mat mat tabi'i. Terus hunafa. Hunafa hunafa mat wajib mutasil. Satu lagi, Bu. Ya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika mat wajib mutasil. Ulaika hum ulaika apa ulaika hum Ulaika ala hudam min rabbihim. ulaika ala hudam hudam mir rabbihim mamsukun bertemu ra mat mamsukun bertemu ra itu di Hudam. lam hudam mem tanwin bertemu mem itu di gunnah Hmm? tanwin Idgham. bertemu di gunnah Terus mir min rabbihim rabbihim. itu di la gunnah Min rabbihim. Bihim. di mir rabbihim Min rabbihim wa ulaika idhar humul. idhar syafawi mamsukun bertemu wawu. Ya, terus ulaikanya dua kali. Ulaika mat wajib mutasil, mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ya, muflihun. Muflihun mat arif pilih sukun, mat tabi'i bertemu huruf hijaiyah dan dibaca waqaf. Baik, Bu, kita coba tulis ya. Sudah disiapkan spidol Nggih, sebentar Pak. dan kertasnya. Nggih, sampun. Kita bacakan ya yang singkat-singkat dulu. Nggih. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ida zul si ida Sama. Coba didekatkan. Idza zilzilatil ardu zilzalaha. Alhaakumut takasur. kumut takasur. Baik, Bu, saya kira cukup. Ini nggak lihat toh, Bu, nggak lihat Al-Quran, nggak ada yang bantu. Buatkan Bapak. Itu kalau di tempat lain ujian kameranya sampai dua loh, Bu. Ini Yang mau satu di HP itu saya menyor. sendirian Bapak. Saya sendirian di kamar. Tidak ada orang. Ya, Nggih. oke, kita lanjut ke cuplikan pembelajaran, Bu Nur Laila. Nggih, Bu Pak. Nur Laila, saya kasih waktu 10 menit untuk menampilkan cuplikan pembelajaran secara lengkap, secara berurutan. Tapi penjelasan materi tidak harus lengkap, tapi secara urutan coba yang lengkap mulai dari pendahuluan sampai penutup apa saja yang harus ada dalam pembelajaran yang baik. Silahkan Bu Nur Laila. Bisa Saya share screen, ya bisa share screen, nanti bisa share video juga sudah bisa. Silahkan. Oke. Untuk yang saya pakai nanti itu materinya Yang tentang nggak pakai itu huruf idhar hijaiyah apa halki, ya yang dipilih ini? idhar hal, idhar halki. Materinya Ya, modul. materinya idhar ya. Nggih, Idhar sama ikfa. Tapi mungkin nggih, singkat saja idhar saja nggak apa-apa. nggih, idhar saja, guys. Ya, Saya boleh. saya share medianya gitu Pak, nopo nopo Boleh nanti modul kalau aja mau nih. share media ya,
kayak peer teaching aja kemarin bagaimana. Tapi ini lebih singkat, tidak harus lengkap-lengkap karena saya hanya menginginkan poin-poinnya itu yang ada dalam pembelajaran bagaimana begitu. Oke. Hmm. Hari ini malah susah. Soalnya tak tutup dulu, tak bukanya dulu. Ya, silakan dimulai Bu, jangan terlalu Iya, lama. iya, ada Pak. Untuk ya, sambil menunggu PowerPoint-nya baru buka nih Pak. Untuk modul ajar ini nanti untuk tujuan pembelajarannya agar anak mengetahui hukum bacaan, terutama terutama idhar halki. Hmm. Silakan Bu, dimulai dari salam seperti biasa orang mengajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang bacaan hukum nun sukun atau tanwin. Yaitu tidak lagi sebelumnya sebelum kita belajar kita absen dulu untuk anak-anak yang hari ini tidak masuk. Siapa? Oh ya, masuk semua. Nah, kita lanjutkan. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin secara keseluruhan, hari ini kita akan fokus pada bacaan idhar halki. Idhar halki di sini. Nah, ada yang sudah tahu apa itu idhar halki? Ya, betul. Idhar halki adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halq. Huruf halq itu ada berapa anak-anak? Ya, ada 6. 6 itu yaitu yang pertama ada hamzah, kemudian ha, kho, ain, dan ghin. Jadi ketika ada non sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf 6 ini, maka harus dibaca jelas, tidak boleh dengan dengung. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita pelajari satu persatu contoh bacaan idhar halki. Yang pertama, non sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, bukan alif ya, hamzah. Jadi alif yang ada harokatnya nanti itu disebut dengan hamzah. Contoh yang pertama, non sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, man to. Yuk coba dibaca bersama. Ya, man to. Kemudian yang tanwin bertemu dengan hamzah, adabun alimun. Ya, kemudian sekarang non sukun atau tanwin yang bertemu dengan ha. Contohnya man huwa. Ya, coba dibaca semuanya. Iya. Kemudian tanwin bertemu dengan ha, salamun hiya. Salamun hiya, ya. Nah, itu non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halaq. Nah, contoh berikutnya nanti kita lanjutkan. Sebelumnya coba anak-anak ada yang sudah bisa cara membaca huruf non sukun yang bertemu dengan huruf halaq ini? Ya, coba si Ahmad, yuk dibaca. Coba yang non sukun bertemu hamzah. Oh iya, pintar ya. Kemudian Anissa, coba dibaca non sukun yang bertemu ha.
Iya, yuk dilanjutkan yuk, Bu Guru lanjutkan. Sekarang non sukun bertemu dengan hak atau tanwin yang bertemu dengan hak. Min haisu. Yuk dibaca bersama min haisu. Kemudian wafurun halimun. Ya, ini kurang harokatnya Bu Guru salah ya nulisnya ya. Wafurun halimun. Tanwin harusnya. Wafurun halimun. Tidak boleh dibaca wafurun halimun. Salah ya. Harus wafurun halimun. Harus jelas. Kemudian contoh berikutnya. Non sukun atau tanwin yang bertemu dengan kho. Min khoirin. Non sukun ini bertemu dengan ho juga dibaca jelas, tidak boleh min khairin. Salah kalau seperti itu. Harus min khairin. Kemudian yauma idin khosyiah. Tidak boleh yauma idin khosyiah. Dan di sini kemudian berikutnya yang contoh berikutnya yang non sukun atau tanin bertemu dengan ain. Min alaq. Yang tanwin bertemu dengan ain, syakirun alimun. Ya anak-anak dibaca yang non sukun bertemu dengan ain. Min alaq. Dibaca bersama min alaq. Kemudian syakirun alimun. Syakirun alimun. Ya yang terakhir sekarang non sukun bertemu dengan ghin. Min ghillin. Yuk dibaca min ghillin. Kemudian yang tanwin bertemu dengan ghin, warabbun ghafurun. Warabbun ghafurun. Ya, sudah pintar. Sudah belajar tentang idhar halki. Sekarang kita lanjutkan dengan permainan. Bu Guru punya kartu yang isinya tentang huruf-huruf halki. Kemudian kalian bekerja sama dengan teman sekelompok. Bu Guru bagi menjadi 5 kelompok satu kelas ini. Nanti coba mana saja yang termasuk huruf halki dari 29 huruf hijaiyah. Masing-masing anak bisa mengambil huruf satu persatu tentang huruf halki ini. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan belajar dalam kelompoknya. Untuk materi hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nur Laila. Ini catatan saya ya, Bu. Nggih. Tadi itu yang namanya pembelajaran itu mesti harusnya dimulai dari menyiapkan peserta didik. Saya Menyiapkan itu ya di absen, sehat. Ini langsung materinya. saya Jadi kira langsung silat Bapak nggak bisa, Bu. guru-guru. Pendahuluan itu poin penting ya. Oke, Nggih, baik. Ibu sudah ada persepsi, mungkin pertanyaan pemantik itu ada. Tapi menyiapkan itu belum ada, Bu. nggih, 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 Pak. Nggak boleh Ampun. terlewat ya. Nggih. Barangkali siswanya nggak fokus. Nah, itu juga pemberian ice breaking, kayak ice breaking itu juga bisa di awal. Kalau misalnya jam pelajaran terakhir anak belum siap, ya nanti eh, bisa diberikan ice breaking. Nggih, nggih. Kemudian ini sudah menggunakan teknologi, sudah ada PPT. Nggih. Oke, ini nggak pakai video ya. Saya baca di RPP-nya juga nggak ada video yang dipakai ya. Enggak, Pak. Yang kemarin yang saya pakai ini peer teaching. Pas waktu peer teaching kemarin dia ada pembukaan, ada ice breaking-nya. Nah, ini saya kira tadi hanya apa sebentar jadinya langsung ke materi saja. Ya meskipun sebentar itu sebentar menyingkat ice breaking-nya apa, nyanyi atau apa. Nggih. Tapi Kemarin kan untuk bisa ice breaking-nya. singkat-singkat semua. Oh, nggih, nggih. Kemudian nah, di bagian inti oke lah tadi menyampaikan isi pembelajaran, ada permainan kartu, ada PPT. Tapi ketika menutup itu belum ada refleksi dan penilaian. Nggih. Langsung ditutup saja. Iya, maaf Pak. Apa saya ulang, Pak? Saya pikir tadi Yo, di enggak, Bu, sudah bagian ini. bagian inti saja mikir saya jadi pembukaan dan Nah, penutupan lengkap. Tiga pre-memori. poin itu penilai Nggih, pembukaan, kegiatan inti, penutup. nggih, nggih, Pak. Baik, mungkin itu ya catatannya Bu
Nur Laila. Nggih, Pak. Oke, itu paling catatan saya. Nggih. Pembukaan dan refleksi ya, Pak. Ya, kita lanjut ke ujian lisan. Coba kita cek ya RPP atau modul ajar apa RPP ini yang dibuat, Bu? Modul ajar, Bapak. Modul ajar ya. Nggih. Kita cek dari tujuan pembelajaran. Kita cek di tujuan pembelajaran. Oh, ini yang RPP nggak ada ya, Bu? Langsung modul ajar satu dan modul ajar 2 kemarin, Pak. Langsung modul ajar. Baik, tujuan pembelajaran. Memahami, memahami. Dan Kalau menerapkan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, itu unsur apa yang harus ada, Bu? peserta didik dapat memahami gitu. Apa yang harus ada dalam unsur dalam modul ajar, Bu? Yang harus ada dalam modul ajar, maksudnya apa saja yang ada dalam modul ajar, ngoten, Pak? Komponen Ya, yang ada dalam modul ajar, misalkan informasi umum, contoh tentang judul modul nggak ajar, dalam tujuan, Bu, dalam oh dalam merumuskan tujuan. tujuan modul ajar. Eh, Tujuan pembuatan modul ajar itu untuk apa namanya, pembelajaran ini mau bertujuan apa gitu, Pak, maksudnya komponen atau apa yang akan kita dapatkan dari pembelajaran itu untuk peserta didik. Jadi kira-kira Nah, misalkan saya harusnya begini, kalau dalam merumuskan modul ajar dalam tujuan itu mestinya harus ada kompetensi kompetensi dan seperti, materi. okay. Nah, misal kompetensi ini kan dirumuskan dengan KKO. Memahami, memahami. Nah, ini kalau memahami dalam taksonomi belum, itu levelnya level 2 ya, Bu. Berarti ini belum ada level HOTS-nya. Okay. Baru memahami dan menerapkan. Jadi mengevaluasi. Nah, ini besok kalau untuk praktek sebaiknya dimasukkan unsur HOTS-nya ya, Bu. Tujuan pembelajaran itu harus ada HOTS-nya. Misalnya ada menganalisis, Nah, mengevaluasi, mengevaluasi membuat. harus Nah, ada coachnya. model pembelajaran itu bukan tatap muka. Tatap muka itu model, Bu. Gitu. Model pembelajaran, ya ceramah, metodenya ceramah. Kalau model, Tatap muka itu kayaknya bukan model itu, Bu. saya tulis Discovery learning atau pembelajaran aktif gitu itu empiri, model. nggih, 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 Bapak. Nanti saya modelnya. Eh, kalau dalam modul ajar yang terbaru, Bu, Nggih, itu kan harusnya ada unsur
PPL dan ada unsur PBL dan PJBL, Bu. Nggih. Coba diterangkan terkait PBL dan PJBL, Bu. PBL adalah pembelajaran basic learning, ya. Kalau PBJL adalah pembelajaran proyek berbasis proyek learning. Kalau Coba agak, wah ini matanya agak menatap ke kamera, Bu. PBL itu apa? PBL itu pembelajaran berbasis learning, Pak. Berbasis Pembelajaran ber, berbasis learning. kalau boleh, eh, problem PBL problem solving learning itu berdasarkan problem yang Terus kalau PBL. PJBL, Kalau KPJBL itu berdasarkan proyek. Proyek. bedanya apa, Bu? Kalau PBL itu berarti sudah ada kasus, sudah ada Mm-mm. sudah ada kasus, kemudian kita kita pelajari untuk menyelesaikan atau solusi kasus itu. Kalau PBJL itu kita membuat satu proyek yang nanti kita gunakan untuk pembelajaran. Eh, sudah pernah dipakai belum, Bu, dalam pembelajaran Quran hadis? Ya Pak, kemarin itu untuk untuk berbasis yang problem solve berdasarkan problem itu sudah untuk pengucapan itu ada anak-anak yang mungkin kurang tepat pengucapannya. Jadi diadakan drill drill khusus. Jadi tidak hanya mengenal huruf-hurufnya saja, tapi mempraktekkan satu persatu pengucapannya. Oke, lanjut ke teori belajar, Bu. Oke. Ada berapa teori belajar yang bisa jenengan ingat dari pembelajaran PPG dulu ini? 5, Pak. Apa saja? Behavioristik, Mm-mm. kemudian kognitivisme, Mm-mm. humanitisme, konstruktivisme, yang satu sosial. Jelaskan 5 ini, Bu. Kalau behavioristik itu pembelajaran yang merupakan dari stimulus dan respon, Pak. Adanya stimulus dan respon. Mm-mm. Kemudian terjadi perubahan tingkah laku. Kemudian yang kognitif adalah yang lebih mementingkan proses pembelajaran daripada hasil belajar. Kalau yang kognitif, kalau humanistik memanusiakan manusia atau memanusiakan peserta didik. Jadi dilihat masing-masing peserta didik kebutuhannya seperti apa. Kemudian yang konstruktivisme itu lebih mencampurkan antara pengalaman yang sudah ada dengan pengalaman yang lalu. Jadi mengeksplorasikan diri lagi, menggali dirinya sendiri. Kemudian kalau sosial ini perkembangan dari teori behavioristik. Jadi lebih ke hubungan dengan sosial. Contohnya misalkan meniru seseorang dari pembelajarannya itu dia meniru atau modeling. Oke, lanjut ke bagian modul ajar ya. Ini sudah ada penilaiannya belum modul ajarnya, Bu? Belum dinilai Pak, masih. Belum ada unsur penilaiannya bagaimana ya? Oh maksudnya isinya, isi. Soal-soal yang digunakan, Bu. Oh nggak ada Pak, saya kira yang di LMS itu belum dinilai katanya. Enggak, yang di sini. Yang di sini ada penilaiannya itu Tapi nanti tidak ada penilaian yang pilihan ganda atau yang soal-soalnya itu hot. tidak pilihan ganda tapi isian Mbak. Kemarin saya buat contoh soal 5 yang Itu untuk sudah hot individu belum? Mana ya? Yang mana ada. soal isiannya itu? Bentar. Lampiran 1 materi idhar. Yeah, ada lampiran. Diskusi kelompok. Yeah, lampiran. Penilaian sikap. Mana yang hot soalnya? Lampiran 1, lampiran 2 medianya, lampiran 3 kelompok. Yeah.
Ada kok Pak. Ada aja. Sebentar. Ada kok Pak. Oh, ada aja. Belum ada ya? Ya, tapi kemarin saya kayak yang di modul ajar saya. Oh, ini Pak belum ada nih Pak. Ya, Ini Pak menawi penilaian tertinggal nggih. belum belum ada ya. Ada di saya tulis di refleksi Pak. Tapi Refleksi itu kan harusnya penutup nggih. tingkat itu, Bu. Nggih, singkat hanya merefleksi saja. Untuk contoh soalnya memang belum saya hanya hanya menulis di itu Pak, lampiran 5. Iya, ini belum ada. Ini juga nggak ada glosariumnya ya. Belum, Pak. Yang kayak apa? Tes tertulisnya itu ada di lampiran 5 Pak. Glosarium itu istilah-istilah yang dipakai, Bu. Oh, nggih. Dereng. Untuk yang idhar, pengertian idhar, macam-macam nggih. Iya, belum Ya, ada tuh, Pak. oke. Itu terkait penilaian sudah, terkait itu sudah. Kita lanjut ke modul project P5 PPRA. Coba ditunjukkan, Bu. Jenengan bikin project apa? Langsung di sini aja, Bapak, atau share screen? Share screen saja langsung. Dan Projectnya apa? Mana, Bu? ya, sudah, Apa Pak. projectnya jenengan? Proyeknya tentang menyayangi anak yatim, Pak. Proyeknya anti perundungan atau Oh, anti anti perundungan. bullying. Emang ada Nggih. yang sering ada yang difabel atau apa satu kelas sehingga proyeknya anti perundungan? Iya, Pak. Karena ada yang apa kadang anak orang karena anak kecil nih jadi nih bentar. Coba mana, Bu? Iya sudah. Hmm. Ini Bapak untuk P5-nya saya ambil tema bangun jiwa dan raganya, kemudian topiknya tentang menyayangi. Coba share screen-nya diulang Eh, lagi, Bu. oke. Tadi belum kelihatan. Oke, niki Bapak. Sampun. Ya, Untuk temanya bangun jiwa dan raganya, kemudian topiknya menyayangi anak yatim dan proyek profilnya nanti anti perundungan. Jadi kadang itu anak yatim yang tidak punya ayah itu sering diolok-olok sama temen. oke. Ini kan kalau project itu harusnya kolaborasi ya, Bu. Ini collab enggak nanti? Dengan Guru lain, mapel lain. ya ada Bapak. Kalau anti perundungan itu nanti kan bisa masuk ke istilahnya BK, kemudian pelajaran PKN juga bisa. Coba ininya, Bu, kita lihat penilaiannya sudah ada belum ini? Belum Bapak, ini hanya Modul ajarnya belum ada penilaiannya. Catatan. Oh iya, enggak, coba ke bawah lagi. ini cuma satu lembar saja Pak. Saya yang Oh iya, Bu. P5.
Iya nggak, ya harusnya lengkap juga. Ini jenengan seringnya kelemahan berarti di bagian penilaian ya Bu ya. Nggih. Jadi Berarti dalam pembelajaran itu sebenarnya itu lumrah Bu. Kalau harus ada penilaian. berarti P5 juga harus ada Kelima penilaiannya itu juga, juga Pak. ada penilaiannya loh. Nanti jenengan bikin proyek itu yang berhasil, yang sudah tumbuh, yang belum tumbuh, yang sudah maksimal itu nggak bisa dilihat kalau nggak ada penilaiannya. Ini Oke. sedang mulai tumbuh rasa empatinya, ini sudah tumbuh empatinya, ini sudah bagus empatinya misalnya. Kalau nggak ada penilaiannya ya nggak bisa, Bu. Berarti penilaian sikapnya, Pak. Iya, Sa- penilaiannya pakai rubrik, nggih. Nggih. Kalau yang penilaian itu tadi memang ada di modul aja sih, Pak. Kalau yang P5 memang tidak saya buat penilaian kemarin. Oke, Jadi baik, yang Bu. Oke, lanjut ini. Iya, itu belum ada itunya ya, penilaian. nggih, Lanjut ke PTK, Bu. PPK nggih, Pak. Nanti Sebentar. Dan- nah, coba dibuka PTK-nya. Nanti ya, Pak. Kalau PTK-nya saya ambilnya metode drill, Pak. Jadi tadi yang saya sampaikan penggunaan metode drill atau latihan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi hukum bacaan dan sukun atau tanwin pada peserta didik kelas 4 MI. Set, belum kelihatan, Bu. Belum. Ini sudah kelihatan juga, Pak. Coba Saya, dulu lagi. oke. Ini ya, Pak. Penggunaan metode drill dalam peningkatan Hasil hasil belajar. belajar. Baik, kita lihat pendahuluannya. Oke. Ini peningkatan hasil belajar. Berarti hasil belajarnya rendah, makanya mau Di ditingkatkan. drill. Oke. Coba dibuka di latar belakang masalah. Sudah ada belum yang menjelaskan kalau hasil belajar Al-Quran hadisnya rendah? Nah, ini Pak, di sini selama Mana? ini yang halaman 1, selama ini metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis di MI Negeri Tulus adalah metode ceramah dan tanya jawab. Tetapi metode ini dirasa kurang berhasil karena pembelajaran hanya beberapa peserta didik saja yang aktif. Mengingat kurang keaktifan peserta didik, maka perlu adanya peran aktif peserta didik membangun pengetahuan dan keterampilan peserta didik, terutama yang berhubungan dengan kemampuan menerapkan hukum bacaan non sukun dan Bentar, hafal. itu kan yang tidak berhasil kan metodenya. J. Mana yang menunjukkan data kalau hasil belajarnya belum berhasil? Tidak ada penjelasan hasil belajarnya itu belum mencapai KKM, J. belum ada. Harusnya ditambah data itu, J. PTS-nya belum mencapai KKM, PAS-nya belum mencapai KKM, jumlah siswanya berapa? 20 misalnya, yang belum mencapai KKM 15, yang mencapai 5 baru itu menunjukkan eh, prestasi belajarnya atau hasil Tambah belajarnya rendah, perlu ditingkatkan. tingkatkan. Kalau ini sama dengan yang kemarin saya uji tentang metode, kayaknya kok sama ya latar belakang masalahnya ini. Level belajarnya sama. Judulnya peningkatan hasil belajar, tapi latar belakang masalahnya metode yang monoton, siswa tidak aktif, begitu. Kalau seperti J. itu, berarti kan yang perlu ditingkatkan metodenya, Bu. Bukan Gurunya nih, siswanya. ini, Bu, yang perlu ditingkatkan, bukan siswanya, jangan-jangan ini. Oke, Pak, berarti perlu dicantumkan data siswa yang belum berhasil nih. Ya, coba kajian teorinya dicek, Bu. Ya, teorinya mungkin sama juga dengan yang lain, Pak. Tentang tentang kajian teorinya yang pertama tentang kemampuan menerapkan hukum bacaan. Tajwid. Terus, Oke. apalagi teorinya? Kemudian
terus menerangkan prestasi tentang hasil belajar mestinya Bu. nggih. Teori Ini jenengan harusnya metode tentang hasil metode drill, belajar, ya, nggih. metode drill. Metode drill kemudian Jadi kalau hasil belajar nanti misalnya penelitian ini dinyatakan berhasil kalau sudah mencapai KKM. nggih. Ada metopennya coba dibuka. Napa, Pak? Sudah ada apa saja metodologi penelitian, Penelitian terdahulu ini jenis penelitian jenis variabel, penelitian, variabel. nggih. Ada variabel apa tadi? Variabel penelitian. Wih, ini penelitian PTK kok ada variabel bebas, ada variabel Oh, terikat salah ya, itu. Pak. Itu kalau penelitian kuantitatif. Nggih, maaf Bapak, berarti tidak perlu nggih variabel bebas. Ya, ini mestinya adanya itu siklus, Bu. Siklus Nggih. satu, siklus 2 kalau PTK. Terus Nggih, ke Bapak. bawah apalagi yang di metodologi penelitian. Populasi dan sampel. Terus jenis dan Kemudian sumber teknik pengumpulan data, jenis nggih, data. Terus jenis sumber dan teknik terus pengumpulan ke bawah data. jenis Sudah, Pak. sumber teknik pengumpulan data tadi apa? Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tes pada peserta didik untuk mendapatkan data tertentu. Jadinya satu persatu anaknya di tes satu persatu mana yang sudah Nah, mestinya berhasil tesnya ini ada pretest dan post tes test. nggih sebelum Analisis datanya nggak ada toh? analisis datanya ini di bawah ini. Tapi hanya contoh Pak, belum saya checklist ini. Mana analisis datanya? Bukan Bu, analisis data Oh, mestinya nanti ini kan jenengan mau meningkatkan toh. nggih. Mestinya kalau untuk mengukur meningkat atau tidak meningkatkan pakai rumus. Itu belum ada. Rumus analisis nggih. Ya, rumus untuk analisis hasil penelitian, keberhasilan penelitian. Biasanya kalau PTK pakai t-test, kalau enggak engine, engine, engine. Nggih, Bapak. Tapi belum ada, belum ada rumus. Ya, Nggih. hipotesis juga belum ada. Kalau Nggih. PTK itu ada hipotesis mestinya, Bu. Iya, nggih, memang tidak dikasih hipotesis. Terus instrumen penelitian, itu juga. Ada enggak nih instrumen penelitiannya? Instrumen PTK-nya hanya ini, Pak, pengamatan sama Nah, ini ada tes, ada dokumentasi, ada observasi. Mestinya nggih, 3 ini untuk teknik pengumpulan data. data. Nggak Nggih, cuma nggih. tes. Nggih, Bapak. Peneliti PTK-nya yang kelas ini kok sama semua, gampang sekali kayaknya ini. Oke, Nggih. coba observasinya apa ini? Deskripsi kriteria, terus ke bawah. Nah, ini soal ujiannya, Pak, untuk mengetahui kemampuan anak. Sudah, Nah, itu tambahan mestinya nggak cuma tes, Bu. Pretest dan post-test. post-test. Nggih. Baik, baik, Bu. Nggih. Bu Nurlaila, saya kira cukup. Nggih. Bisa di Terima kasih, stop. Bapak. Oke. Matur suwun nggih, Bapak, ngapunten nih menawi Ya, ada yang itu salah. catatan saya tadi. Bisa Nggih, di betul. stop rekodnya, Bu. Ya, nggih. Bentar, bentar. Mana, Bapak? Ada tombol stop. Stop share adanya. Oh, nggih.